ketiga yaitu sambutan tunggal dari Bapak Andi atas nama Bapak Kepala Sekolah Wakil Kesehatan Andi. Saya kepada Bapak beserta Ibu guru yang mewakili divisi. Baik, dilanjutkan acara berikutnya yaitu siraman rohani. Selama siraman rohani itu diharapkan jangan ribut ya, jangan bercanda. Kita simak pesan-pesan petua yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sutardi Abdillah. Tahu tidak? Tahu siapa? Bapak siapa? Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti di akhirnya akan dites apa yang disampaikan oleh Bapak. Kiranya Bapak Kepala Sekolah yang benar-benar untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji wa syukur yang sangat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam Allah ya salamina dari saya Nabi saya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya umatna bisa taat dengan melaksanakan ajaran Nabi. Orang sadaya khususnya khusus hadir di Nahdlatul bisa kumpul Tuhan besar sedaya mundur sedaya dan umat hadir Nabi anu ini sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kurang perjanjian lah. Tabung 10 langkung 10 30 menit deal. Catatan sekali nyari ditambah 5 menit deal. Sekali nyari 5 menit, 2 kali nyari 10 terus. Lami kita nanaon, kang apa banyak, lami kita nanaon biasa, 1-2 jam biasa. Berarti kayak gini tabung 10 tanggung 40. Upah kita ayahnya nih, dia. Alhamdulillah. Sadaya kawitan kepada divisi wanita dan muka hiji mengaturkan nuhun sadaya terutama anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, gak usah disebut nama yang telah mengeluarkan
kegiatan ini? Baik itu uang dan lain sebagainya, termasuk karena dukungan dari bapak dan ibu kalian. Semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicarikan rezekinya oleh bapak dan ibu kalian. Juga kepada bapak ibu Dewan Guru SDN Munjul, atau nuhun karena persiapan bikin kaayana biasa melaksanakan peringatan di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiji, kedua, pengumuman. Kedah nama didugikan tadi Bupati. Pengumuman anu hiji. Tadi udah ya kegiatan menggambar atau mewarnai kaligrafi udah kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian menulis kaligrafinya untuk kelas 4, 5 dan 6. Udah ada kejuaraannya udah? Belum ya. Ini kejuaraannya ada juara 1, 2, 3. Untuk kelas 1, 2 dan 3. Satu grup ya, ada juara 1, 2 dan 3 berhadiah. Ada juga juara 1, 2, 3 untuk kelas tinggi 4, 5 dan 6. Nanti karena proses penilaiannya memerlukan waktu sedang dan akan dilaksanakan penilaiannya. Dan kejuaraan dan hadiah dibagikan di hari Senin. Di hari Senin yang akan datang bulan depan. Tapi kemarin Senin depan deh. Minggu 3 ya? Ya, minggu 3. Minggu 1 kan dinten Sabtu, minggu 2 dinten Ahad, Saban. Jadi benar dinten Senin. Nah, pengumuman anu kedua. Pengumuman anu kedua. Hari ini tanggal berapa? 23 hari Kamis, 24 hari Jumat, 25 hari 26 hari libur. Nah, hari Minggu liburnya. Boleh. 26. 27 hari apa? Merahnya. Iya, karena Arafah. Hari Selasa tanggal berapa? Merah atau hitam? Hitam. Hari Rabu merah lagi. Ya. Hari Kamis tanggal 2 tanggal 30. Nah, pengumuman pentingnya kalian Senin tanggal 27, Selasa tanggal 28, Rabu tanggal 29 itu libur ya. Jadi masuknya lagi nanti kalian tanggal 30 hari Kamis. Nah, sore. Udah ya. Jadi nanti nggak usah diumumkan lagi di kelas ya. Pak, dia salah sana jelap ayat tanggal kita. Nah, ya. Itu libur bersama. Senin merah dalam rangka apa? Ya. Nah, tanggal 29 itu pas Isra Mi'rajnya. Jadi hari Selasa 28 itu libur bersama. Jadi bersama itu. Nah, bos? Ya, siap. Ini orang ngelihat. Bos, berlaku penambahan waktu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Tugas kalian mendengarkan. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini
Di sela-sela kegiatan belajar mengajar, kita bisa melaksanakan salah satu peringatan Hari Besar Islam di bulan ini, yaitu bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan judul, lihat, boleh dibaca, nggak usah dilihat saja dari atas, baca bareng. Lancarnya kehalangan. Ini pada hari ini kita memperingati itu ada kata di sini ya, di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk tahun ini. Kenapa itu ada kalimat di sini menunjukkan bahwa objeknya itu pasif ya, tidak aktif. Di Isra Mi'rajkan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan. Jadi nabinya pasif, tidak aktif. Diawali dengan kalimat yang ada dalam surat Al-Isra. Tadi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal ayat 1? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ya salah satu di antara ayat yang menerangkan tentang di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Di ya, mesti dicaret ya. Kita meyakini atau mengimaninya tidak menggunakan logika atau akal, tapi menggunakannya keimanan kita berdasarkan hati kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemahasuciannya Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha. Halo, bayangkan dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa, kalaulah yang namanya Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak dengan kekuasaan Allah membutuhkan berapa perjalanan dengan ratusan ribu kilo. Dengan unta saja tidak selesai dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kita mikirkannya dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit yang paling tinggi, langit ke-7. Loh, itu ya. Tapi karena kekuasaan Allah yang maha kuasa dengan segalanya, tidak ada hal yang tidak mudah bagi Allah. Semua bisa. Hanya dengan waktu berapa? Di sepertiga malam Allah memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Hanya dalam tempo waktu sebelum subuh udah di Masjidil Haram lagi. Belum. Berapa ratus kilo kecepatan cahaya dari langit pertama atau dari bumi ke langit ke-7. Cahaya kecepatan tidak akan sampai. Tadi payung, Kalau kita pikirnya pakai otak kita, pakai logika, amannya hanya dalam waktu 3 malam
kemudian sebelum subuh udah sampai lagi ke Masjidil Haram. Perjalanan segitu jauh, jangan berpikir ke arah sana. Keimanan kita, keyakinan kita, Allah Maha Kuasa, mampu dengan segala-galanya. Tidak ada yang susah bagi Allah. Itu ya. Yakin kalian? Yakin kalian? Terjadinya Isra Mi'raj, yakin? Percaya? Iya. Itu ayatnya tadi tidak ada. Kalau kelas tinggi harus sudah sampai ke ayat itu. Ya. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tuh. Nih, yang perlu kalian camkan dan kalian laksanakan yaitu oleh-oleh ini. Kenapa oleh-olehnya? Kalau cerita tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, ini kan tiap tahun udah menjadi kegiatan rutinitas di setiap tempat yang namanya kaum muslimin, bukan saja di SD Munjul, di semua SD yang ada di Dharmaraja, bukan saja di Indonesia, seantero jagat kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan dilaksanakan atau kita memperingati Isra Mi'raj ini berkahnya buat kita semua. Halo, buat kita semua, oleh-olehnya terutama. Apakah oleh-oleh atau hasil dari Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha yang begitu jauh, tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia-manusia yang bukan pilihan Allah. Hanya manusia pilihan Allah sajalah yang mampu sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling sangat tinggi. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Nih bedanya. Halo? Bedanya perintah-perintah Allah, sholat dan perintah yang lainnya sama wajibnya, itu bedanya. Puasa yang sebentar lagi, apa hukumnya? Apa hukumnya puasa? Hukum melaksanakan puasa? Wajib. Apa hukumnya puasa? Wajib. Ibadah haji, apa hukumnya? Wajib. Zakat, apa hukumnya? Wajib. Nah, di sini yang membedakan perintah sholat dengan perintah yang lainnya sama hukumnya wajib adalah kalau perintah zakat, perintah ibadah haji, perintah puasa dan wajib lainnya, Allah menyampaikan melalui malaikat penyampai wahyu. Halo, kelas 4 sudah ada ya? 4. Malaikat apa yang menyampaikan wahyu Allah? Malaikat apa? Malaikat apa? Iya. Allah menyampaikan kepada Nabi tentang perintah-perintah wajib itu melalui perantara malaikat Jibril. Lain lagi dengan perintah sholat. Allah panggil langsung Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Jadi payahnya
Nabi kita ketika menerima perintah untuk melaksanakan sholat dibandingkan dengan kita tidak seberapa. Kita tinggal melaksanakan. Hei, awas dihitung yuk. Dihitung tambahan 5 menit. Enggak. Tuh. Nih yang harus menjadi catatan bagi kita adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu sholat yang 5 waktu. Apa saja yang 5 waktu? Apa saja? Ada yang masih ingat lagunya? Ada yang masih ingat tentang waktu sholat? Dengarkan. Dari subuh. Dari subuh berapa rakaat subuh? Kemudian dari subuh? Duhur. Dari duhur? Duhur berapa? Duhur berapa rakaat? 4. Ya. Asar berapa rakaat? 4. Kemudian maghrib berapa rakaat? 3. Kemudian yang malam? Malam bisa berapa rakaat? 4. Jumlahnya berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Kita nomornya ingat. Berapa nomornya? 2, 4, 4, 3, 4. Eta. Lamun nomor eta teu aya sahuruf, moal lebih, moal nyambung gede. Sing lengkap. Yang 2 sholat subuhnya. Yang 4 sholat zuhurnya. Yang 4 lagi sholat asar. Yang 3 sholat maghrib. Yang 4 ya siap. Iklan. Waktu sholat namanya. Sholat subuh 2 rakaat. Oh langsung aja nyambung. Oh. Yang pertama apa tadi? Nah yang kedua ulang kedok. Tik jari bisa. Ya. Sholat subuh. Sholat duhur. Ya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya 17 dilakukan dengan taat. Mana terakhir? Terakhir harapnya. Atau mau dua-duanya? Ya, ya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya 17 dilakukan dengan taat. Mari kita tangannya, lihat, benar enggak? Oke. Apa? Coba minta apa? Haruskan kawal kelas masing-masing. Oke. Adalah Pak Ustaz. Yuk, hafal? Ya, sekali lagi. Mau dibarengin. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Trek, tarik. Oke. Apa janji intinya? Oke. Jadi lu lupa teh ulang nyanyi segala rupa mun teu salawat eta. Salat subuh 2 rakaat. Salat duhur 4 rakaat. Nah itu. Diingat ya, itu oleh. Enggak boleh berkurang 1 saja. Waktunya tidak ada. Baik yang 2, yang 4, yang 3, yang 4. Lamun teh jejak 17, awas mau nepi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nomornya 2, 4, 4, 3, 4. Kita diperingatkan. Nih, dulu ketika Bapak masih gini-gini waktu pujian di musola bari can aya nukil. Ada yang masih hafal? Man taraka sholatan khamsin amdan muta'amidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Ayat hafal? Man taraka sholatan khamsin saha-saha jalma anu tinggal salat kana 5 waktu dihajak mangka dibales dilanggengkeun dina rakaat jahat. Nah, hoyong neraka. Hoyong neraka mana? Di dia pilihan teh, di dia aya N, di dia aya S, huruf teh. S, di dia N. Mana nomor dipilih? S. Iya S. Iya. No iya. Hapus, awas S. Aya syarat kata Sunda? Aya. Aya. Naon Pak? Mau heula. Nah, surga masuk Ustaz ge mau heula. Teu mandep ke surgana ari masih di dunia. Iya. Nah, ini tentu catatannya agar kita terhindar dari yang dihapus barusan. Awas. Jangan tinggalkan, jangan coba-coba tinggalkan kalian sholat yang 5 waktu. Ini oleh-oleh pesan Nabi kita dari Sidratul Muntaha. Nerimanya juga kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat pilihannya yaitu Nabi kita. Untuk menerima sholat yang 5 waktu dipanggil ke tempat yang sangat-sangat paling tinggi, Sidratul Muntaha. Ingat ya, Bapak penanggung jawab di SDN Munjul geus nepikeun kedua kali. Ya, nuka hiji suami tahun pamari. Tentang sholat yang 5 waktu amanat. Lalu baik itu setiap hari yang ada jadwal dengan pelajaran agama oleh Pak Ustadznya tentang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu dari kapan kita diperintahkan? Nih, dari kelas 1 pun sudah mulai diperintahkan. Itu diperintahkan. Hei, kudu sholat. Hei, awas, ulang tinggal karena sholat. Itu laksanakan sholat yang 5 waktu tepat sesuai dengan waktunya. Itu perintah, harus. Lain lagi, geus dipi barang tengah laksanakeun wae, awas parintahan kedua. Kita kumaha? Ini kan sesuai dengan ajaran. Halo, enggak. Tambah 5 toh. Tarik deui. Muru auladakum. Perintahkanlah sholat anak-anakmu. Wahum abna'u sab'in. Ketika umurnya udah sampai di 7 tahun, perintahkan. Sopi piwarang sholat ke mama gua Pak. Kosong.
Masuk, tapi orang mau udah senang, udah santai lagi. Yang ngaji di sini ngaji, yang udah di lingkungannya ngaji. Itu kan untuk pembiasaan agar kalian bisa dan tahu ilmu tentang sholatnya. Karena sejak kecil pun, sejak 7 tahun saja udah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan apabila tidak melaksanakan sholat, lanjutannya itu baru koma. Muru awaladakum disolati wahum abna'u sab'in ketika umur 7 tahun. Wadribuhum. Hei, nih nomor 2. Wadribuhum. Idrib, naon pernah? Naon? Bebek, tenggel, babuk. Bahasa Inggris nama babuk. Wahum abna'u asyir. Di mana-mana geus boga salapat tahu mah lain diperintah deui ke salat teh. Babuk, bebek, tenggel. Maka kita mengabsen di usia sabaraha, kelas sabaraha lebih salapan. Itu udah lebih salapan. Kelas 3, kelas 4 masih coba-coba ninggalkan sholat. Pak Ustadz perintahnya udah awas ke sholat. Nah, babuknya seperti itu. Ulah mengolingis. Nah, kemana Pak Ustadz ngolingis? Nggak babuk kan itu sholat. Tapi ukurannya yang sesuai dengan kebaikan. Perintah begitu. Dititah ketika usia 7 tahun, dibebek ketika usia 8 tahun. Gitu. Atau capek pandangannya capek. Pas nulis tadi capek. Ya, istirahatlah. Ya. Senam tangan, awas dong pohon. Satu tangan kanan. Kalau biasa satu yang mana biasa? 1. Jongkon. 2, 3, 4, 5. Gitu ya, urutan. Ini harus jadi biasa, yang luar biasa. Ya, produk menjual mah luar biasa. Ketika 1, kalau biasanya gini, yang luar biasa ini 1. Coba. Lerek senang dulu. 2. Biasa kieu jadi kieu. 3. Biasa kieu jadi kieu. 4. Biasa kumaha 4. Yo, balikkan. Ieu nu dilep. Nah, siap. Yang luar biasa. 1, 2, 3, 4. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Duluan anak ya. Kencang tuh ada canggel mana? Yang kiri ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tolong mari ditolong bongkar. Dah. Hitungannya berapa? Kalau senang hitungannya berapa? 8 ya. Lanjut 5. 5 biasanya 6 biasanya 7, 8. Nah, tetap menggunakan satu tangan. 5 kembali ke 1, 6 kembali ke 2, 7 kembali ke 3, 8 kembali ke 4. Ya, siap. Berjalan antara otak kiri dan otak kanan. Ya. Tahunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di pohon. Oke. Iklan. Tos, cangkel ya Mas. Ya. Ya, lanjut. Tos. Nah itu
Oleh-olehnya adalah sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Subuhnya 2 rakaat, ini paling sulit ini sholat subuh. Karena kita harus bangun ketika lagi enak-enaknya kita tidur. Bangunlah, jangan sampai sholat subuhnya kepialaanku terbitnya matahari. Sholatlah sesuai dengan waktunya dan tepatlah sesuai dengan waktunya. Sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, ulah pahili asar jam subuh, subuh sudah cahang, asar sudah pohet, pahili tadinya ulah nurutan bukti itu lagi. Tuh. Nah, yang terakhir itu oleh-olehnya. Bagaimana caranya agar sholat kita tidak sampai tertinggal atau bolong-bolong dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kuncinya kita harus belajar ngaji. Rek biasa kumaha urang ngalaksanakeun sholat tepat waktu pas duhur, waktuna duhur, asar, waktuna maghrib, waktu maghrib, isya dan subuh pun demikian. Kalau kita tidak biasa dengan belajarnya, bacaan hari kumaha nangtung yang ngumpul tuturuti ke batur itu nangtung betul ruku bari lawan dieu carek mikireun abi ngawadun henteu belum ngawadun dengan teu ari ngawadun apa ngawadun sareng ngawadun nih kuncinya ngaji apa bagi yang ada di lingkungan silahkan kalian ngaji sesuai tempatnya masing-masing. Ingat, kewajiban ini akan berlanjut dan diperlukan juga di tempat-tempat pengajian ketika kalian melanjutkan ke SMP. Ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Kalau yang tidak di lingkungan di sekolah pun disediakan. Kalau asal hayang nama 5 itu aman lah. Wah, ya sadayana sok ngaraos. Nanti kalau sekarang Pak Ustadz kan lagi kegiatannya, lagi punya kegiatan akan melaksanakan ujian. Jadi kalau di sini pengajiannya terganggu, nanti dilanjutkan lagi ngajinya. Wah, pesannya kelas 1 itu kalian harus mampu di ikro berapa kelas 1? Ikro 1 dan 2 itu ya. Wah, itu pesannya. Program di sekolah kita. Wajib minimal di kelas 1 itu kalian udah tamat ikro 1 dan 2. Kalau di kelas 2 ikro 3 dan 4. Apa? Di kelas 3 kalau di kelas 3 ikro 5 dan 6. 1 2 2 3 4 3 5 6. Iya. Kenapa? Oh, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pentas pendidikan agama Islam. Dari kelas 4 sampai kelas 6 ini udah dilombakan untuk di dunia seperti itu. Halo. Rek ngiringan kumaha ke peserta kesempurnaan bacaan sholat atau kegiatan tadi kaligrafi kalian saja tidak belajar menulisnya, atau ketika tahfidz hafalannya, atau ketika MTQ bacaannya. Kalau kalian tidak dimulai dengan belajar, diambillah dari kelas 4, 5 dan 6. Itu 4, 5 dan 6 sudah dilombakan di sekolah. Kelas 1, Jo, mana kelas 1? Udah di ikro berapa kalian ngaji? 1. Ada yang 3, kalau ada yang 3 itu oke banget. Tuh. Dasarnya minimalnya di kelas 1 udah di
tamat di semester kemarin Ikro 1, di semester 2 Ikro 2. Ketika kenaikan kelas kalian lulus Ikro 1 dan 2. Kelas 2 mana? Kelas 2 Ikro berapa? Itu mah pokoknya 2 jempol. Kelas 2 udah ada di Ikronel 2 jempol. Kelas 3 mana? Kelas 3 dari Ikro berapa? Ada yang kerja aku dan kelas 3? Itu mah hebat sekali. Ada yang kelas 3? Ada kelas 3 teh? Ya. Bingit hebatnya. Di kalur ke kelas 2 terus ada Al-Qur'an mah. Di dia depan eta. Pak Presiden aya di kelas 2 Al-Qur'an. Siapa? Tuh. Kelas 4 ada yang udah tamat 1 juz? Udah di 1 juz 1 udah. Iya. Tuh. Ketika nama-nama artis kalian udah pada tahu Asmaul Husna yang 99 kadang masih ngojol. Atau nama-nama surat dalam Al-Quran, ada berapa surat Al-Quran? 114. Ada berapa yang hafal? Enggak ada. 1 sampai 10 kelas 4 5 6. Ada yang hafal? Nama surat aja. 1 sampai 10. Ada? Ada? 1 surat An-Nas sama ini ngomong pula Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Taubat, Yunus, itu 1 sampai 11 sampai 12. Hud, Yusuf, Abu, Ibrahim, Al-Hijr, An-Naml, Al-Isra, Maryam, itu harus kan tadi 114 apa? Ketika disebutkan mungkin 1 wajib 1 sampai 10 1 sampai 5. Ya, pandai. Ketika ada yang nanya surat naon wae, jangan begitu. Surat yang terakhir ada 10 terakhir. Ada yang hafal? 10 terakhir. Ada? Oh, perhatian. Iya, 101 aja dari 101. Surat apa? Al-Qur'an 101. Lalu Al-Qamar. Iya. Al-Qur'an itu 101. Terus Al-Qamar, terus Al-Asri, terus Al-Majah, terus Al-Bil, terus Al-Qur'an, terus Al-Ma'un, terus Al-Kausar, Inna Al-Qaina, terus Kuliah, ya, terus ya, tuh 110, tuh 4 lagi, yang terakhir yang ke 111 apa? Allah Al-Quluh. Tuh, nama-nama surat. Ya, minimal yang terakhir tuh. Minimal dari 101. Ada? Ya. Mana urutan yang terakhir dari 101? Apa tadi? 101? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, Al-Qamar, terus Al-Asri, terus Al-Majah, terus Al-Bil, terus Al-Qur'an, terus Al-Kausar, terus Al-Ma'un, terus ya betul. Ya, betul. Ya nama artis baik di artis Hollywood dan kaduru harapan nama-nama Quran apa dibaca. Minimal yang kita baca hafal. Ketika ganti surat 2 hafal. Ya. 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 Sini, ya.
Iklan. Yuk kita sholat. Yuk kita sholat. Ada yang hafal? Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Allah pasti setuju. Yuk kita sholat. Tuh, apa nama? Yuk kita sholat. Yuk kita sholat. Yuk kita sholat. Jangan sampai terlambat. Ya. Ulangi, mari kita sholat. Yuk kita sholat, sholat. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, Allah pasti setuju. Yuk kita sholat, yuk kita sholat, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Nah itu daya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga apa yang disampaikan walaupun singkat ini oleh-oleh dari kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tahun ini. Semoga apa yang disampaikan benarnya itu dari Allah, bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, itu semata kesalahan dari Bapak sendiri. Semoga kalian memaafkan, semoga Allah pun memaafkan. Ya, untuk yang terakhir kita tutup dengan berdoa bersama. Ya, lihat bagaimana. Allahumma shalli ala sayyidina wa rabbina wa sayyidina wa nabiyina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sayyidina Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup kita, karena ini belum ditutup, karena belum dibuatkan ini, kita akan menutup dengan qasidah dari anak-anak kelas 9. Tapi setelah qasidah itu baru ditutup dari yang dibuatkan. Tapi untuk sekarang jangan dulu dibuatkan diri. Oke, tim qasidah bisa langsung naik ke panggung. Dulu.
Duduk dulu. Kita ditutup dengan sholawat. Yesus.